Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang saya bagikan kali ini ialah tentang prakarya, kerajinan bahan lunak, khususnya untuk kalangan anak SMP kelas 8. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua berdasarkan bahan-bahan. Yang pertama ialah alam dan yang kedua ialah buatan. Video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana tahap-tahap membuat kerajinan dari bahan buatan. Khususnya yang saya buat kali ini ialah sabun. Yang pertama bahan yang diperlukan ialah sabun batangan. Dan kedua, pensil atau ballpoint, ada cutter atau bisa belati, dan juga saya memakai kemiti, penggaris, dan juga kertas untuk membuat sketsa. Pertama kita potong menjadi dua. Sabun yang kita beli utuh kita potong menjadi dua bagian. Kita keluarkan dulu 11 cm. Kita beri garis untuk memudahkan kita memotong. Sudah menjadi dua, kita pakai yang masih utuh atau yang baik. Kita cari yang baik, mana yang baik. Ini kita pakai yang ini aja. Kita pakai satu, kemudian kita ciplak sebesar apa sabun itu. Kita ciplak di sini ya, di kertas sketsa. Untuk membuat sketsa gambar bentuk yang akan kita buat di sabun nanti. Yang saya pakai adalah boneka beruang ini ya, boneka beruang, atau seperti di film-film bir apa ya, lupa saya pakai itu ya. Saya gambar dulu bagaimana caranya menggambar. Kita bagi 3 potong. Yang pertama, yang bawah untuk pijakan kaki, yang atas, tengah, dan atas untuk membuat kepala. Kita buat seperti lonjong seperti ini. Kemudian kita gambar kakinya. Tangan nggak usah bagus-bagus, yang penting kita memenuhi kotak untuk membuat sketsa. Setelah jadi seperti ini, kita keterkan dulu ya. Setelah jadi seperti ini, siap-siap kita gunting sketsanya. Kita plak menggunakan kemiti tadi ya, yang agak dalam. Kenapa tidak menggunakan ballpoint? Karena tidak bisa ya, tidak bisa menggunakan ballpoint, pakai kemiti saja. Kita buat melingkar seperti ini.
sudah memenuhi sketsa beruang. Kita buang yang di luar sketsa. Ini kita buang semua, kita buang ya. Kita buang, yang kita perlukan adalah yang di dalam sketsa. Semuanya kita buang. Hati-hati jangan sampai lebih dari garis. Kepalanya sudah melingkar seperti ini. Kemudian kita hati-hati ke bawah. Jangan sampai lebih dari garis yang kita buat tadi. Ini sudah selesai untuk pembuangan tepi-tepi ya. Kemudian kita buat mulut dan hidung untuk sebuah beruangan. Kita buat hidungnya dulu, karena hidungnya nanti kita buat untuk menonjol. Jadi kita buat hidungnya dulu seperti lingkaran menggunakan kemiti. Kemudian kita buat mulutnya, moncongnya, maksudnya moncong. Moncong sudah melingkar, kita buat untuk lebih menonjol. Nah seperti ini. Kemudian kita teplas, kita pahat. Untuk yang mulut ini kita buat lebih menonjol daripada untuk kepalanya ya, dan ke bawah. Bagian perut juga menonjol seperti perut buncit. Kita buat di leher, sebagian leher kita buat untuk lebih menjorok ke dalam. Bagian leher ini perutnya agak menonjol, kita buat menjorok ke bagian kaki. Bagian kaki kita buat menjorok. Nah seperti ini nanti ya, cekung di bagian tengah-tengah perut. Kakinya kita buat, awas jangan sampai tempat pijakan kaki nggak usah dipahat. Kepalanya kita pahat, hati-hati moncongnya jangan sampai terpahat. Yang sudah kita lingkari tadi jangan dipahat ya. Yang dia pahat adalah kepala, bagian kepala, lini seperti ini, bagian seperti ini ya. Bagian seperti moncongnya masih moncong, yang kita lingkari pakai kemiti tadi masih moncong ya. Ini bagian hidung kita buat seperti setengah lingkaran, lebih menjorok seperti ini, lebih menjorok. Nah hidung menjorok, ini dulu menjorok, sudah menjorok. Kemudian kita teplas sedikit demi sedikit bagian mulut ya, kita buat sedikit demi sedikit. Lanjut, hati-hati jangan sampai habis, kita buat sedikit karena kita buat moncongnya itu seperti menonjol. Hati-hati. Nah ini
Kemudian kita pahat di bagian luar moncong. Seperti ini ya. Jadi terlihat moncongnya itu moncong, mulutnya itu moncong. Ya kan, moncong kan? Ya, kita teplas, kita pahat bagian kepalanya. Jangan sampai terpahat bagian mulut. Nah, seperti ini. Mirip, sudah kelihatan seperti kepala beruang. Oke, lanjut. Bagian perutnya dibuat untuk buncit seperti ini, ya kan? Ini bagian ini yang masih seperti ada ruas-ruasnya, kita bikin setengah lingkaran, diperhalus. Ini ya kan, bagian leher belakang juga kita buat teplas. Ini bagian atas juga kita buat seperti ini, seperti setengah lingkaran, tidak ada ruas-ruas. Nah, kita haluskan pakai yang atas cutter ya, kita buat untuk menghalus. Haluskan seperti ini. Yang masih beruas-ruas kita haluskan sedikit demi sedikit, jangan kasar-kasar. Kalau dikasarin marah nanti. Ya, ini bagian kita lebih supaya lebih ketara. Kita haluskan lebih lagi ini untuk telinganya. Oke, kita buat seperti ini ya, lebih berbentuk kan. Kemudian kita buat bentar. Nah, ini kita buat mulut dan mata. Tangannya dulu, kita buat tangannya dulu. Tangan kita ketarkan pakai kemiti seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Di bagian perut kita buat lebih menjorok untuk tangan. Nah, kita ketarkan lagi lebih dalam. Nah, ini kita buat menjorok lagi bagian perut. Tangannya jangan sampai dipahat, hati-hati, perlahan tapi pasti. Oke ya, sedikit supaya tangannya terlihat maksudnya terlihat lebih jelas. Oke, lanjut. Ini bagian perutnya. Kita keterangkan lebih jelas lagi untuk tangannya ya. Kita buat mata dan mulut menggunakan kemiti dulu. Kita buat lingkaran kecil bagian mata, kita buat lingkaran kecil juga seperti ini. Dan juga mulutnya jangan lupa kita buat seperti tersenyum. Kita menggunakan ini ya, pucuk dari gunting. Menggunakan alat yang lain nggak apa-apa, kita buat seperti ini karena menggunakan gunting lebih kecil. Kalau menggunakan cutter nanti terpahat semua. Oke, pelan-pelan kita buat mulut, pelan-pelan. Kemudian matanya kita lubangi sedikit. Oke,
seperti ini. Jadi kan kita buat lebih menjorok lagi telinganya untuk di tengah-tengah kepala, supaya di tengah-tengah kepala kita buat seperti ini ya. Yang keduanya juga lebih menjorok. Bagian belakangnya juga kita buat lebih menjorok ke tengah, oke. Sedikit demi sedikit. Ini masih kan ada seperti apa ya, tajam ya, kita buat seperti setengah lingkaran, kita haluskan seperti setengah lingkaran, kita haluskan sedikit demi sedikit. Kita haluskan pakai gunting juga bagian kepala, jangan lupa supaya lebih halus. Pas lagi ya, bagian kaki kita teplas, jangan semuanya ya, hanya bagian kaki. Pijakannya jangan sampai terpahat, hati-hati. Kalau cutter lebih besar, gunakan alat yang lebih kecil, bisa menggunakan gunting. Ini juga kita buat menjorok ke dalam supaya menjadi di tengah-tengah badan, kakinya di tengah-tengah badan. Hati-hati kita buat, hati-hati. Ini buat kakinya supaya menjadi lebih dua. Ini tengah-tengah kita garis-garis seperti ini, nggak usah dilubangi, kita buat garis seperti ini aja ya, nggak usah pakai lubang, di garis pakai kemiti, nanti lebih jelaskan dengan menggunakan gunting. Kita buat ini pakai gunting ya, kita lebih dalam. Ya, seperti ini, hati-hati jangan sampai putus pijakan kakinya, karena pijakan kaki digunakan untuk berdirinya boneka beruang. Jadi kita perhalus lagi menggunakan cutter atau gunting, halus. Kita haluskan lagi, terus hati-hati jangan sampai hal yang tidak diinginkan terpahat, hati-hati ya. Sedikit lagi, nah kakinya sedikit lagi seperti ini, hati-hati ya. Boneka sudah jadi, kita haluskan menggunakan ini lagi. Ini buat telinganya, belum telinganya kita buat seperti ini, lubang telinga sang boneka kita pahat menggunakan gunting. Halus lagi yang lebih halus, yang masih kasar dilihat lagi, yang masih kasar kita haluskan dengan menggunakan gunting. Ini boneka dari
sabun sudah jadi. Seperti ini ya, contoh sederhana untuk pembuatan kerajinan dari bahan lunak, terutama dari sabun. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Jangan lupa nanti kalian beri nama, kelas, dan nomor absen.